Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami izin untuk mensimulasikan tindakan yang dilakukan oleh dokter, fisioterapis, dan apoteker tentang penyakit ACL atau anterior ligamen cruciate. Perkenalkan, saya Messi Sofia sebagai apoteker. Perkenalkan, saya Maharani Aulia Putri sebagai dokter. Perkenalkan, saya Nanda Fatima sebagai pasien. Perkenalkan, saya Anggita Praba sebagai fisioterapi. Selamat pagi Mbak Nanda. Pagi juga, Dok. Saya periksa dulu ya bekas luka operasinya. Oke, lukanya bagus, tidak ada darah atau nanah. Saya tekan di pinggir lukanya, apakah terasa nyeri? Sudah tidak nyeri sih, Dok. Oke, baik. Saya instruksi untuk tetap menggunakan kedua lutut di posisi terkunci 0 derajat selama tidur ya. Baik, Dok. Masuk, Ya, Dok. silakan. Saya sudah mereview profil pengobatan Mbak Nanda. Mbak Nanda juga sudah saya masukkan obat anti nyeri untuk pada pagi hari ini. Saya juga akan mengecek profil ginjal dari lab kemarin. Hasilnya normal. Jadi, sebelum pulang, Mbak Nanda akan saya resepkan tablet kalekosid untuk di rumah. Untuk Mbak Nanda ada riwayat sakit mah atau alergi? Mah tidak ada, apalagi alergi juga nggak ada sih, Mbak. Aman. Nanti saya sertakan kartu jadwal minum obat ya agar tidak terlewat. Karena untuk menjaga kadar nyeri di darah itu penting supaya Mbak latihan fisiknya dengan nyaman tanpa terlambat rasa sakit. Baik, Mbak. Obat nyerinya sudah masuk ya Mbak. Sekarang saya bantu Mbak untuk latihan. Saya cek dulu lingkup gerak sendinya ya. Mbaknya kencangkan otot paha depannya ya. Lalu tekan tangan saya ke bawah kasur. Bagus. Tekan. Ini namanya quadricep setting otot untuk mencegah penyusutan otot Mbaknya. Aduh, agak gemetar ya paha saya, Mbak. Nggak apa-apa, itu normal karena kaget pasca trauma bedah. Sekarang saya akan bantu Mbaknya untuk tekuk ya lututnya. Kalau nyeri bilang ya Mbak. Oke, Mbak. Oke, baru hari kedua tapi sudah menekuk sekitar 30 derajat. Ini progres yang bagus. Sekarang saya akan bantu Mbaknya untuk duduk di tepi tempat tidur ya. Dan kita coba untuk berdiri menggunakan crow. Tangan Mbaknya boleh ke pundak saya, kepala ke sebelah kiri ya Mbak. Saya izin untuk pegang pinggangnya ya. Dalam hitungan ketiga, saya bantu untuk geser ke tepi tempat tidur. 1, 2, 3. Saya bantu berdiri ya Mbak. Pegang pundak saya lagi. 1, 2, 3. Ingat instruksi saya yang Mbak Nanda, untuk saat ini masih touchdown with brain. Kaki yang operasi hanya boleh menyentuh lantai untuk keseimbangan, tapi belum boleh menampu berat badan sama sekali. Gitu ya Mbak Nanda. Langsung saja dok, saya akan membantu Mbak Nanda untuk pindah dari tempat tidur ke kursi roda, begitupun sebaliknya. Mbak, terima kasih sudah menjelaskan, membimbing saya. Sekarang saya lebih paham dan merasa percaya diri untuk menjalani proses pemulihan. Di sini kami akan melanjutkan tindakan terhadap pasien osteoartritis. Baik, perkenalkan saya Messi Sofia sebagai dokter. Perkenalkan, saya Maharani Aulia Putri sebagai apoteker. Perkenalkan, saya Nanda Fatima sebagai fisioterapis. Perkenalkan, saya Anggita Praba sebagai pasien. Selamat pagi, Mbak. Apakah ada keluhan yang Mbak rasakan? Lutut kanan saya sakit dokter, terutama kalau dipakai jalan jauh. Udah sekitar 2 tahun. Apakah lututnya terasa kaku di pagi hari? Iya dok, tapi nggak lama, paling 15-20 menit. Baik, dari hasil pemeriksaan fisik dan ronsen, Ibu mengalami osteoartritis lutut derajat sedang.
Ini adalah penyakit sendi yang bersifat kronis, tetapi gejalanya bisa dikontrol. Apakah bisa sembuh total, Dok? Osteoartritis tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, tetapi nyerinya bisa dikurangi dan fungsi sendinya bisa ditingkatkan. Saya akan meresepkan obat pereda nyeri dan merujuk ibu ke fisioterapis. Selain itu, menjaga berat badan dan aktivitas itu juga penting. Selamat siang Mbak, saya akan menjelaskan obat yang diresepkan oleh dokter. Baik. Dapatkan paracetamol untuk mengurangi nyeri dan obat oles antiinflamasi untuk lutut. Paracetamol diminum sesuai aturan, jangan melebihi dosis harian ya. Kalau nyerinya masih terasa, boleh minum obat lain nggak ya? Oke, jangan menambahkan obat sendiri tanpa konsultasi karena bisa beresiko. Jika nyeri tidak membaik, silakan kembali ke dokter atau apoteker untuk evaluasi. Baik, terima kasih penjelasannya ya, Mbak. Selamat siang Mbak, saya izin untuk memeriksa kekuatan otot lututnya ya. Dari hasil pemeriksaan otot sekitar lutut itu perlu diperkuat. Saya akan memberikan latihan penguatan dan peregangan yang aman ya. Apakah latihan ini harus dilakukan setiap hari, Mbak? Ya, untuk latihan rutin saat membantu mengurangi rasa nyeri dan fungsi sendi. Saya juga akan memberikan terapi panas untuk mengurangi kekakuan. Jika di rumah, apa saja yang harus saya perhatikan ya, Mbak? Kalau bisa sih, hindari aktivitas yang terlalu memberatkan lutut dan gunakan alas kaki yang nyaman, serta lakukan latihan di rumah sesuai paduan yang diberikan. Terima kasih, Mbak. Bagaimana kondisi Mbak setelah beberapa minggu terapi? Sudah jauh lebih baik, dokter. Jalannya juga sudah nyaman. Bagus, kita lanjut terapi ini. Jika ada keluhan baru atau nyeri yang dirasakan, bisa laporkan. Baik, dokter. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton.